Saya Dika Fikriansyah, NPM C0C0200038, akan menjelaskan tentang pengendalian internal. Pengertian pengendalian internal itu adalah proses yang dilakukan atas amanat dari Dewan Direksi atau Manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem pengendalian internal pada Maybank. Bank melaksanakan sistem pengendalian internal dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan intern bank, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, serta efektivitas budaya resiko, risk culture pada organisasi bank secara menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal dan kesesuaian dengan internal control framework. Bank menerapkan sistem pengendalian internal yang terdiri atas dua aspek penting, yaitu pengendalian internal, pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Pengendalian internal atas operasional dan pelaporan keuangan bank dijalankan dengan mengacu pada acuan internasional. International Control Integrated Framework, COSO, Internal Control Framework, meliputi 5 komponen pengendalian, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian, control environment. Prinsip-prinsipnya, yang pertama yaitu menunjukkan komitmen terhadap nilai integritas dan etika. Yang kedua, tanggung jawab pengawasan. Yang ketiga, menetapkan struktur kewenangan dan tanggung jawab. Yang keempat, komitmen terhadap kompetensi. Yang kelima, menegakkan akuntabilitas. Kemudian komponen yang kedua yaitu penilaian risiko, risk assessment. Yang pertama, pada prinsipnya menentukan tujuan yang cocok. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisa risiko. Yang ketiga, menilai risiko penipuan. Yang keempat, mengidentifikasi dan menganalisis perubahan yang signifikan. Kemudian komponen yang ketiga, kegiatan pengendalian, control activities. Yang pertama, memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian. Yang kedua, memilih dan mengembangkan kontrol umum atas teknologi. Yang ketiga, menyebarkan melalui kebijakan dan prosedur. Kemudian komponen yang keempat yaitu informasi dan komunikasi, information and communication. Prinsipnya yang pertama, gunakan informasi yang relevan. Yang kedua, berkomunikasi secara internal. Yang ketiga, berkomunikasi secara eksternal. Kemudian komponen yang kelima, pemantauan atau monitoring. Pada prinsipnya yang pertama, melakukan evaluasi yang sedang berjalan dan atau terpisah. Yang kedua, mengevaluasi dan mengomunikasikan kekurangan. Baiklah, mungkin itu saja sistem pengendalian internal pada bank. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.